sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama patut saya menaikkan ucapan syukur tentunya kepada Tuhan yang punya pekerjaan, yang boleh mempercayakan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena saya sebagai kepala sekolah sehingga sayalah yang menetapkan untuk melayani. Tadi pagi kami berdoa dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ada dua yang lihat kemuliaan Tuhan yang sama, yang memikul tabut perjanjian Allah. Tuhan menyampaikan itu kepada saya. Siapa-siapa yang akan melayani di tempat ini, dan Tuhan berkata, masih adakah yang engkau tanyakan hambaku? Saya tanyakan juga yang ada di tali nanti. Tuhan jawab. Dan inilah kabar pengantin Kristus. Kerinduan saya juga supaya kembali ke kabar pengantin Kristus yang mula-mula semua melalui petunjuk Tuhan. Karena kalau secara manusia kadang-kala diperadabkan dengan perasaan, tetapi kalau Tuhan memandang sampai ke dalam batin seseorang, sampai apa yang ada di dalam pikiran seseorang. Untuk itu kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan malam hari ini menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Segera kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Yesaya pasal yang ke-28 ayat 10 dan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena adalah hukum bertambah hukum, dan hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat, dan syarat bertambah syarat. Di sini sedikit, di sana sedikit. Maka sebab itu ia pun akan berfirman kepada bangsa ini dengan lidah yang ajaib dan dengan bahasa yang lain. Ia yang sudah berfirman kepada mereka itu demikian, bahwa inilah perhentian. Berikanlah perhentian kepada orang yang lelah, dan di sini adalah kesenangan, tetapi tiada mereka itu mau mendengar. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada malam hari ini merupakan nubuatan dari salah satu nabi besar yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata nubuatan ini mempunyai pengertian yang luar biasa bagi kita gereja Tuhan yang hidup di ujung akhir zaman. Sebagaimana gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah ketetapan Allah menyelamatkan umat manusia dari zaman datang kepada zaman, yang disebut Minggu Ketebusan. Kalau ada Minggu Ketebusan, ada Minggu Kejadian. Minggu Kejadian yaitu berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Karena tadinya bumi ini masih campur baur.
belum terbentuk, dan roh Allah berlayang-layang di atas air. Kejadian 1 ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua. Maka bumi itu lagi campur baur adanya. Bumi itu lagi campur, belum terbentuk. Yaitu suatu hal yang ketutupan kelam kabut. Satu hal yang ketutupan kelam kabut. Maka roh Allah berlayang-layang di atas muka air itu. Roh Allah berlayang-layang di atas permukaan air itu. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6, di mana Allah menciptakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia. 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia yang menurut petah dan teladan Allah. Pada hari yang ke-7 dia kuduskan akan apa yang dia sudah kerjakan. Jadi kita perhatikan, selama 7 hari Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga bumi ini menjadi sempurna, dan di dalamnya ada makhluk yang termulia yang diciptakan oleh Tuhan yang namanya manusia. Dan di sana Tuhan sudah mengaruniakan hukum. Hukum itu terdiri dari perintah. Perintah apa yang harus kita lakukan. Larangan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan hukum yang sederhana yang ada di Taman Eden pada waktu itu. Semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Karena ada 3 macam buah yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Buah yang permai, itulah makanan yang disiapkan oleh Tuhan. Ada buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Dan ada buah al-hayat atau buah kehidupan. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, coba kita baca. Kejadian 2 ayat 16-17. Ayat yang ke-16. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya. Firman Tuhan atau perintah Tuhan kepada manusia, katanya. Adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. Adapun buah-buah pohon segala taman ini. Boleh engkau makan sesukamu. Boleh engkau makan sesukamu. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat itu. Buah pengetahuan akan hal baik dan jahat itu. Janganlah engkau makan. Jangan engkau makan. Karena pada hari engkau makan daripadanya engkau akan mati. Pada hari engkau makan, hari itu juga engkau akan mati. Jadi kita perhatikan hukum yang sederhana yang Tuhan berikan kepada manusia pertama. Semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali buah yang ada di tengah taman itu, yaitu pengetahuan akan hal baik dan jahat. Jangan kamu makan, karena pada hari engkau makan, hari itu juga engkau akan mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Lucifer yang merupakan malaikat yang kedua dari 7 susunan malaikat, dia adalah malaikat yang diurapi malaikat kerub. Tapi karena kesombongannya mau menjadi setara dengan Allah, dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 di sana dikatakan bagaimana Lucifer yang mau naik tinggi ke langit, mau setara dengan Allah, sebab itu dia dicampakkan ke bumi. Dan dialah yang mempergunakan ular yang ternyata adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan di permukaan bumi. Dia memperalat ular untuk menggoda manusia pertama. Dia putar balikan firman Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 16 tadi,
semua buah yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan. Tapi dalam Kejadian 3 dia balik. Barangkali firman Allah demikian, jangan engkau makan semua buah yang ada di dalam taman ini. Yang diperintahkan, yang disuruh dia larang, yang dilarang dia suruh. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat pertama. Sebermula maka ular itu terlebih cerdik daripada segala binatang di atas bumi. Ular terlebih cerdik dari segala binatang yang ada di atas permukaan bumi, yang telah dijadikan Tuhan Allah. yang dijadikan Tuhan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu, Kata ular kepada perempuan itu, barangkali firman Allah begini, barangkali firman Allah begini. jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. Perhatikan kalimatnya, berbeda dengan firman Tuhan. Tuhan bilang semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi ular yang ditunggangi oleh Lucifer, dia berkata, barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan semua buah yang ada di dalam taman ini. Bapak Ibu Saudara, dan yang dilarang yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, dia suruh makan. Sebenarnya masih ada perlawanan dari Hawa. Coba kita baca terus kalimat tadi. 2. Maka sahut perempuan itu kepada ular, Sahut perempuan itu kepada ular, boleh kami makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini? kembali dia katakan tentang firman Tuhan, boleh kami makan semua buah yang ada di dalam taman ini. Akan tetapi akan buah pohon yang di tengah taman itu adalah firman Allah, jangan engkau makan atau jama akan dia, supaya jangan engkau mati. Jadi kita perhatikan, Hawa tahu tentang firman Tuhan. Sebab itu dia ungkapkan kembali apa yang disebut dalam Kejadian 2 ayat 16. Tapi kecerdikan dari ular yang membuat manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Tapi Allah tidak membiarkan untuk manusia tetap hidup di dalam dosa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan datang. Adam, di manakah engkau? Dia takut karena dia tahu dia telah melakukan perbuatan. Tadi mereka hidup di dalam ketelanjangan, tidak ada rasa malu. Tetapi setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia menyadari bahwa dia dalam keadaan ketelanjangan, sehingga dia malu. Dan pada waktu suara Tuhan datang, dia takut. Bapak Ibu Saudara, tapi sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan manusia itu untuk kekal di dalam dosa. Sebab itu salah satu yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan usir mereka dari Taman Eden, Taman Firdaus, Taman Kesenangan. Dan Tuhan pagari supaya mereka tidak kembali dan makan buah al-hayat. Karena kalau mereka makan buah al-hayat, berarti mereka akan kekal di dalam dosa, dan keselamatan tidak menjadi milik bahagian manusia. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengembalikan manusia dengan pertama Adam. Adam, di manakah engkau? Coba kita baca ayat itu. Kejadian 3 kan? Kejadian 3 ayat yang ke-9. Maka Tuhan Allah berseru akan Adam, katanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Sampai di situ. Inilah Bapak Ibu Saudara, awal dari ketetapan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari zaman datang kepada zaman. Mulai dari zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus, dan 1000 tahun masa damai. Di mana sekali lagi kita perhatikan, kalau minggu kejadian itu 7 hari, demikian juga dengan minggu ketebusan. Karena 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, 1 hari pada pemandangan Tuhan sama dengan 1000 tahun pada pemandangan manusia. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan. Perkara yang satu ini jangan kamu lupakan. Hai segala kekasihku. Hai segala kekasihku. Bahwa satu hari kepada Tuhan. Satu hari kepada Tuhan
Tuhan sama seperti 1000 tahun, sama dengan 1000 tahun. dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi 7 hari adalah minggu kejadian. Demikian juga dengan minggu ketebusan, ada 7 hari atau 7000 tahun yang dibagi sebagai berikut. 2 hari pada pemandangan Tuhan atau 2000 tahun pada pemandangan manusia itu adalah zaman Bapa. Ada 2000 tahun zaman anak, zaman Bapa permulaan zaman, zaman anak pertengahan zaman, zaman Roh Kudus di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara itu akhir zaman. Kita perhatikan dalam ayat pembacaan firman Tuhan yang kita baca, karena adalah hukum bertambah hukum dan hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat dan syarat bertambah syarat, di sini sedikit, di sana sedikit. Memang salinan baru harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Dan kita perhatikan rahasia. Hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat. Hukum yang berlaku di zaman Bapa. Pertama kita cari tahu dulu, kenapa disebut zaman Bapa? Itu awal zaman. Zaman Bapa itu dari Bapa segala orang yang beriman atau Bapa segala orang yang percaya, sampai kepada Bapa segala orang yang beriman. Maksud saya, dari Bapa segala manusia yang hidup sampai kepada Bapa segala orang yang beriman atau orang percaya. Adam adalah Bapa segala manusia yang hidup. Kenapa? Karena istrinya yaitu Hawa adalah ibu segala manusia yang hidup. Kejadian 3 ayat 20. Kejadian 3 ayat yang ke-20. Maka dipanggil Adam akan bininya itu Hawa. Dipanggil Adam akan bininya itu Hawa. Sebab ialah ibu segala orang yang hidup. Sebab ialah ibu segala manusia yang hidup. Kalau Hawa ibu segala manusia yang hidup, berarti Adam suaminya adalah Bapa segala manusia yang hidup. Jadi dari Bapa segala manusia yang hidup sampai kepada Bapa segala orang yang beriman. Semua yang percaya, semua yang beriman itu adalah anak-anak Ibrahim. Berarti Ibrahim adalah Bapa segala orang yang percaya. Galatia 3 ayatnya yang ke-7. Galatia 3 ayat 7. 3 ayat yang ke-7. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui bahwa segala orang yang beriman. Segala orang yang beriman, salinan baru, segala orang yang percaya. Itulah anak-anak Ibrahim. Itulah anak-anak Ibrahim. Berarti Ibrahim Bapa segala orang yang percaya, Bapa segala orang yang beriman. Dan jelasnya dalam Roma 4 ayat 11, nanti Bapak Ibu baca. Jadi kita perhatikan dari Bapa segala manusia yang hidup sampai kepada Bapa segala orang yang beriman, itu kurun waktu 2000 tahun zaman Bapa atau awal zaman. Ada hukum yang Tuhan berikan pada waktu itu. Hukum hanya sederhana, cukup percaya. Itu yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dalam Kejadian 15 ayatnya yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Maka percayalah Abraham akan Tuhan. Percayalah Abraham akan Tuhan. Maka itulah yang dibilangkan Tuhan baginya akan kebenaran. Itulah yang dibilangkan, itulah yang diperhitungkan Tuhan baginya akan kebenaran. Jadi orang yang hidup pada zaman Bapa cukup percaya. Tapi karena hukum bertambah hukum, hukum bertambah hukum, mengakhiri zaman Bapa ini ada pertambahan hukum. Pertambahan hukumnya adalah hukum sunat. Jadi kita perhatikan, akhir
dari zaman Bapa, peralihan menuju pada zaman anak, ada pertambahan hukum, yaitu hukum sunat. Dan kalau tidak lakukan, sama dengan merombak hukum Tuhan. Merombak hukum Tuhan dibinasakan, ditumpas oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 17 ayat 10 dan ayat 14. Kejadian 17 ayat 10. Maka inilah perjanjianku antara aku dengan dikau. Inilah perjanjian Tuhan antara aku Tuhan dengan Ibrahim dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu. Anak cucumu kemudian daripada ini, yang patut dipeliharakan oleh kamu. Yang patut dipeliharakan oleh kamu, yaitu segala anak laki-laki di antara kamu itu. Segala anak laki-laki di antara kamu hendaklah disunatkan. Hendak disunatkan. Ayat 14. Adapun segala orang laki-laki yang berbulu dan yang daging bulunya tiada disunatkan, yaitu akan ditumpas dari antara bangsanya. Ditumpas dari antara bangsanya, karena telah diubahkannya perjanjianku. Diubahkan perjanjian. Yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sama dengan mengubah perjanjian Tuhan. Mengubah perjanjian Tuhan, ditumpas. Ini kata kebenaran firman Tuhan. Dan kita perhatikan, keselamatan berlaku perorangan. Habel, Henok, dan keluarga Nuh, keluarga Ibrahim. Itulah awal zaman atau zaman Bapa. Dengan hukum yang berlaku, percaya ditambah dengan sunat, iman ditambah dengan sunat. Zaman Bapa telah berlalu. Masuk kita pada zaman anak. Kenapa disebut zaman anak? Zaman anak dimulai dari anak tunggal Ibrahim, anak perjanjian Allah kepada Ibrahim, sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Karena pada waktu Tuhan menguji Ibrahim, apakah dia mengasihi Tuhan, Tuhan katakan, ambil anakmu yang tunggal, yaitu Ishak yang kau kasihi. Bawalah dia ke pegunungan Moria, persembahkanlah dia kepadaku. Ada kalimat di sana, Ishak anak tunggal Ibrahim, anak yang dikasihi oleh Ibrahim. Kejadian 22 ayatnya yang kedua. Kejadian 22 ayat yang kedua. Lalu firman Tuhan, ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal itu. Ambillah olehmu anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak yang kukasihi, yaitu Ishak yang Ibrahim kasihi. Bawalah dia ke tanah Moria. Bawalah dia akan ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana korban bakaran di atas sebuah bukit yang akan kutunjuk kepadamu kelak. Jadi kita perhatikan dari Ishak anak tunggal Ibrahim, anak yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim, sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan Bapak Ibu Saudara, di zaman anak ini, kalau keselamatan di zaman Bapak perorangan atau keluarga, tapi di zaman anak Tuhan memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Di luar dari bangsa Israel itu adalah orang-orang kafir, termasuk Bapak Ibu, saya dan saudara. Karena Amos 3 ayatnya yang kedua, dari antara segala bangsa yang ada di dalam dunia ini, yaitu bangsa Israel, hanya kamu yang aku kenal. Amos 3 ayatnya yang Amos 3 kedua. ayat yang kedua, daripada segala bangsa yang di atas bumi, Dari segala atau semua bangsa yang ada di atas bumi, hanya kamu yang sudah kukenal. sampai di situ, hanya kamu, hanya umat Israel yang dikenal oleh Tuhan. Jadi Tuhan memilih satu bangsa dan Tuhan memberikan hukum.
Hukum apa yang berlaku di zaman anak dan untuk umat Israel? Yaitu hukum Taurat dan segala syaratnya. Jadi ini untuk umat Israel, bukan orang kafir. Bapak, ibu, saya dan saudara, tidak berlaku hukum ini. Hukum ini sekali lagi diuntukkan kepada umat Israel. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-12. Kalau di zaman zaman bapa, kitab yang berlaku adalah kitab Kejadian. Dan zaman anak mulai dari Keluaran sampai Maleakhi ditambah dengan Matius, Markus, Lukas, Yahya. Coba kita baca ayat tadi. Keluaran 24 ayatnya yang ke-12. Yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepada Musa. Naiklah engkau ke atas bukit menghadap aku, dan tinggallah di sana. Maka kau hendak memberikan kepadamu loh batu dan Taurat dan segala hukum yang telah kusuratkan akan mengajarkan mereka itu. Maka bangunlah Musa dan Yesus. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu 10 hukum Taurat. Dan ada syarat-syarat Taurat. Jadi hukum Taurat ini untuk umat Israel, bukan untuk orang kafir. Dan kita perhatikan hukum Taurat itu ada 10 hukum dalam Keluaran pasal yang ke-20. 10 hukum Taurat. Ada syarat-syarat Taurat. Syarat Taurat nggak boleh makan babi. Syarat Taurat apabila rumah dilalui oleh cicak atau tikus harus dibongkar. Sebab itu umat Israel sendiri tidak mampu melakukan hukum Taurat. Jadi kita perhatikan, hukum Taurat berlaku dari kitab Keluaran sampai kitab Maleakhi. Untuk itu kita baca Maleakhi 4 ayat 14. Maleakhi 4 ayat 14. Maleakhi 4 ayat 4 maksud saya. Yang keempat, hendaklah kamu ingat akan Taurat Musa. Ingat akan Taurat Musa, Hambaku yang telah aku berfirman kepadanya di atas Horeb di hadapan segenap orang Israel, dengan segala syaratnya dan hukumnya. Syarat dan hukum. Jadi sekali lagi hukum ini diberikan kepada umat Israel. Tetapi umat Israel merombak akan hukum Taurat. Memang mereka tidak mampu melakukan. Sebab itu Yeremia bernubuat bahwa Tuhan akan mendatangkan satu hukum baru, tidak lagi sama dengan hukum Taurat, karena mereka telah merombak juga akan hukum Taurat itu. Yeremia 31 ayatnya yang ke-31. Yeremia 31 ayat 31. Ayat yang ke-31. Bahwa sesungguhnya hari akan datang. Hari akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Apabila aku mendirikan perjanjian baru dengan orang isi rumah Israel. Apabila Tuhan mendatangkan perjanjian baru dengan orang isi rumah Israel. Dan dengan orang isi rumah Yehuda. Isi rumah Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang sudah kudirikan dengan nenek moyangnya. Bukan seperti yang telah kuberikan, yaitu hukum Taurat dan segala syaratnya. Dan kalau aku memegang tangannya akan menghantar mereka itu keluar dari negeri Mesir. Terus, maka perjanjianku itu sudah dirombaknya. Perjanjian hukum Taurat sudah dirombak oleh umat Israel karena mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Sebab itu kutolak akan mereka itu. Tolak akan mereka itu. Maka inilah perjanjian yang akan kubuat dengan orang isi rumah Israel. Kemudian daripada hari ini, demikianlah firman Tuhan. Sampai di situ. Nanti kita akan ikuti apa perjanjian yang Tuhan sampaikan, yaitu perjanjian yang berlaku di zaman Roh Kudus. Kita masih pada zaman anak. Jadi di zaman anak ini, hukum Taurat dan segala syaratnya, dan satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel. Di luar dari itu termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara adalah orang kafir. Sehingga Bapak, Ibu, saudara, tidak ada keselamatan bagi orang kafir. Tidak bertuhan di dalam dunia ini, kata Paulus kepada jemaat Efesus dalam Efesus 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12.
sampai ayatnya yang ke-13. Efesus 2 ayat 11 sampai ayat 13. Sebab itu ingatlah bahwa dahulu kamu pada akhirnya kafir. Dahulu kamu, bapak, ibu, saya dan saudara kafir. Sebab itu tidak perlu tersinggung kalau orang bilang kita kafir. Memang kita kafir. Umat pilihan Allah itu cuma umat Israel. Dan dikata tiada bersunat Tidak bersunat oleh orang yang dikatakan bersunat, yang pada lahirnya dibuat dengan tangan. Tatkala itu kamu jauh daripada Kristus, kamu jauh daripada Kristus, asing daripada hak orang Israel, asing daripada hak orang Israel, dan orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu, orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu, dengan tiada berpengharapan. Perhatikan, pertama, di luar Israel itu tidak ada pengharapan, Dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini, tidak bertuhan di dalam dunia ini. tetapi di dalam Kristus Yesus, Tapi karena kematian dan kebangkitan Kristus, kamu yang dahulu berjauhan, dulu kita berjauhan, sekarang sudah didekatkan oleh darah Kristus. sekarang sudah didekatkan oleh darah Kristus. Sehingga ayat 17 berkata, datanglah Kristus memberitakan kabar kesukaan kepada mereka yang dekat, yaitu umat Israel, dan kepada jemaat Efesus yang jauh. Di luar Israel disebut jauh, tapi Tuhan, Efesus 2 ayat 14, telah merobohkan dinding penyekat, dinding pemisah antara Israel dan kafir, sehingga berlaku apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi perhatikan, sama anak satu bangsa, yaitu bangsa Israel, hukum yang berlaku Taurat dan segala syaratnya, dan ditambah dengan baptisan air. Jadi kita perhatikan, hukum bertambah hukum, hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat. Dari percaya saja ditambah dengan hukum sunat, masuk pada hukum Taurat dan segala syaratnya, ditambah dengan baptisan air. Itu berlaku pada zaman anak. Tuhan pilih satu bangsa. Zaman Bapa sudah berlalu, zaman anak sudah berlalu. Kita hidup di akhir zaman, di zaman Roh Kudus. Dan kita perhatikan ayat 11 dalam pembacaan tadi, Yesaya 28 ayatnya yang ke-11. Yesaya 28 ayat 11. Maka sebab itu ia pun akan berfirman kepada bangsa ini, Ia akan berfirman kepada bangsa ini dengan lidah yang ajaib, dengan lidah yang ajaib atau logat yang ganjil dalam terjemahan baru, dan dengan bahasa yang lain. dengan bahasa yang lain. Itulah yang berlaku di pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan ini dinubuatkan jauh hari sebelumnya oleh Nabi Yoel. Dalam Yoel 2 ayat yang ke-28, akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna, orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Tapi tidak mimpi di kebaktian ya. Mimpi nanti di rumah. Kalau mimpi di kebaktian berarti tidur. Tapi di sini tidak ada yang mimpi. Lalu ke atas hamba laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi pada waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, dengan tanda mereka berkata-kata dengan berbagai bahasa, inilah akhir zaman. Jadi kita lihat, diawali dengan mereka berkata-kata dengan berbagai bahasa. Dalam Kisah pasal 2 ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat, maka mereka itu sekalian pun penuh dengan Roh Kudus. Mereka yang berimpun di Yerusalem pada waktu itu penuh dengan Roh Kudus, Sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan yang bertutur. diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Tapi orang-orang Yahudi yang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu tercengang-cengang, berkacau bilau, nah kuatu raya kami ini, karena mereka melihat
Orang-orang berkata-kata dengan berbagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh. Sehingga ada yang berkata, oh ini orang memangu, orang mabuk. Kita perhatikan Kisah 2 ayat 12 dan ayat 13. Maka tercengang-cenanglah mereka itu sekalian. Tercengang-cengang orang yang melihat kejadian di loteng Yerusalem. Serta berkacau bilau. Sehingga berkata seorang kepada seorang. Ada yang berkata seorang dengan seorang. Apakah maknanya ini? Apakah artinya ini? Tetapi orang lain mengolok-olokkan. Ada juga yang mengolok-olokkan katanya. Orang ini penuh dengan air anggur manis. Orang ini penuh dengan air anggur manis. Tapi Petrus yang tadinya pernah menyangkal Tuhan, aku tidak kenal dia. Bahkan sampai dia bersumpah, sungguh aku tidak kenal dia. Karena Petrus memang mengaku bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Murid lain bisa meninggalkan Tuhan, tapi aku ini tidak meninggalkan Tuhan. Betul dia tidak tinggalkan Tuhan, tapi dia ikuti dari jauh. Ada dayang-dayang yang bertanya kepadanya. Tapi sebelumnya Tuhan sudah berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan betul itu yang terjadi. 3 kali dayang-dayang tanya, engkau ini murid Tuhan? Tidak, aku tandai. Saudara, kedua kali demikian juga. Sampai ketiga kali dia bersumpah, sungguh aku tidak kenal dia. Ketiga kali Petrus menyangkal Tuhan, noni motu manuk londo. Dia teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus yang pernah menyangkal Tuhan, setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ada keberanian di dalam kehidupannya. Tidak ada ketakutan bagi dia, sehingga dialah yang berkhotbah pada kebaktian kebangunan rohani mula-mula pada gereja pertama. Dia bangkit, ini bukan mabuk seperti sangkamu, tapi inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Karena ini baru pukul 9 pagi, dan dia ungkapkan tentang apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel yang saya sentil tadi dalam Yoel 2 ayat yang ke-28, berlaku dalam Kisah 2 ayat 16 sampai ayat 18. Kisah 2 ayat 16 sampai 18. Melainkan inilah hal yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Maka firman Allah bahwa akan berlaku kelak pada akhir zaman. Akan berlaku kelak pada akhir zaman. Jadi zaman Roh Kudus ini adalah akhir zaman. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas segala manusia. Tuhan mencurahkan Rohnya kepada segala manusia. Sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan orang muda-mudamu akan melihat beberapa penglihatan. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Dan orang tua-tuamu akan bermimpi berbagai-bagai mimpi. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Dan ke atas segala hambaku laki-laki dan perempuan pun aku akan mencurahkan Rohku pada masa itu. Atas segala hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan Rohku pada masa itu. Dan mereka itu akan bernubuat. Mereka akan bernubuat. Tapi sebelum saya lanjut Bapak Ibu Saudara, akhir zaman ini 2000 tahun. Orang bilang sekarang sudah 2022. Beda 2000 tahun dan tahun 2000. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada yang katakan ini pelajaran sudah kadaluarsa. Sekarang sudah 2022. Mana kedatangan Tuhan? Zaman Roh Kudus ini dimulai dari tahun 34. Karena bicara Masehi, Tuhan Yesus barulah lahir. Karena ada juga yang katakan Tuhan Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Tapi karena dia Masehi, tahun 1 Masehi. Dan pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini 33,5 tahun, 34. Tapi saya tidak mau katakan bahwa akhir dari zaman Roh Kudus ini 2034. Karena ada perbedaan kalender yang kita pergunakan.
Kalender yang kita pergunakan adalah kalender Romawi. Sementara kalender Ibrani atau Alkitab, semua bulan itu 30 hari. Sementara kalender yang kita pergunakan ada yang 28 hari, itu bulan Februari. Ada yang 29 hari, bulan Februari tahun kabisan. Dan ada 30 hari dan ada 31 hari. Tapi kita tidak bicara soal itu pada malam hari ini. Tapi kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan akhir zaman ini, di mana Allah mencurahkan rohnya kepada segala manusia, sehingga kita lihat bagaimana manifestasi Roh Kudus berlaku kepada orang-orang yang mau terbuka hatinya, mau membuka pintu hatinya, karena Tuhan itu disiplin. Dia berdiri di muka pintu. Siapa yang buka, dia masuk. Kalau tetap tertutup, dia tidak akan masuk. Berbeda dengan iblis. Iblis, kita tutup pintu hati, dia berusaha dobrak. Tapi Tuhan Yesus, Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Tengoklah, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hati kita masing-masing sambil dia ketuk. Jika barang seorang mendengar suaraku, siapa yang mendengar suara Tuhan serta membuka pintu hatinya, maka masuklah aku kepadanya. Masuklah Tuhan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara yang membuka pintu hati kita. Lalu makan dengan dia, dan dia dengan aku. Dia dengan aku. Jadi kita perhatikan, itulah kedisiplinan Tuhan. Kalau kita buka pintu hati kita, dia akan masuk. Mari jangan kita keraskan hati, karena itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga keangkuhan hidup yang terjadi karena tidak ada Kristus sebenarnya yang menguasai hati kita. Karena kalau Kristus yang menguasai hati kita, kita akan hidup di dalam kerendahan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Matius 11 ayat 29, tangguhlah aku, belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati, sehingga kamu akan memperoleh sentosa, sehingga kamu akan memperoleh ketenangan jiwa. Tapi kalau kita tidak buka pintu, Tuhan juga tidak akan masuk. Sehingga keangkuhan kita yang muncul, karena kesombongan diakibatkan karena kalau kita berhasil, itu bisa membuat kita sombong. Kita diberkati, itu bisa membuat kita sombong. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar kepada Tuhan yang mau merendahkan. Dan kalau kita buka pintu hati kita, kerendahan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kerendahan itu adalah menganggap orang lain ada lebih daripada dirinya sendiri. Selama kita menganggap kita lebih dari orang lain, kerendahan itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Amin. Filipi 2 ayatnya yang ketiga. Filipi 2 ayat yang ketiga. Satupun jangan dilakukan dengan berlawan-lawan. Satupun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan. Atau dengan sombong. Melainkan dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Masing-masing menyangkakan orang lain. Masing-masing menyangkakan orang lain. Ada lebih daripada dirinya. Ada lebih dari dirinya sendiri. Itulah sifat dari orang yang rendah hati. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga dia menguasai akan kehidupan kita, sehingga dia mengangkat derajat kita yang rendah, yang bodoh sekalipun, seperti Petrus kesaksian Alkitab. Dia orang tidak terpelajar, dia orang biasa, sederhana, bukan orang bangsawan. Tapi kita perhatikan dalam Kisah 4 ayatnya yang ke-13. Kisah 4 ayatnya yang ke-13. Dan kalau mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu, melihat keberanian hati Petrus dan Yahya, serta pula tampak tidak berpelajaran, tampak tidak terpelajar, dan orang yang bersahaja atau orang biasa, heranlah
maka barulah dikenalnya keduanya bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Petrus dan Yahya orang bodoh, tapi karena mereka merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, Tuhan permuliakan, Tuhan angkat derajatnya. Kenapa bukan orang yang pintar yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini, tetapi Petrus yang notabene-nya bodoh dan bersahaja. Lepas dari kebodohan Petrus, lepas dari kesederhanaan Petrus, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Rasul-rasul lain tidak bisa protes apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus. Apa? Kunci, anak kunci. Kalau pintu ini ada anak kunci, tidak ada anak kunci, itu tidak akan terbuka pintu gereja ini. Coba kita baca Matius 16 ayat yang ke-19. Maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga. Sampai di situ. Aku kepada Petrus, Tuhan katakan, akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga. Untuk itu Petruslah yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah. Tidak ada ketakutan bagi dia, Bapak Ibu Saudara. Malah dia menuding orang-orang Yahudi yang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu. Yesus Kristus itu Tuhan yang kamu salibkan. Kisah 2 ayat 35. 36. Sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan yakin bahwa Allah sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus itulah yang kamu ini salibkan. Yesus yang kamu salibkan itu. Tidak ada ketakutan bagi Petrus di dalam menyampaikan firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang memberanikan dia untuk menyampaikan firman. Sehingga orang yang mendengar khotbah Petrus yang diurapi pada waktu itu, mereka datang bukan menangkap Petrus, tapi mereka karena merasa pedih hati mendengar khotbah yang disampaikan oleh Petrus dengan urapan kuasa Roh Kudus, mereka datang bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang harus, apakah yang wajib kami perbuat?" Petrus menjawab, "Karena anak kunci kerajaan sorga ada padanya." Ayat 37 Kisah 2 ayat 37-38. Ayat 37. Setelah didengarnya demikian, Setelah didengar orang-orang akan apa yang disampaikan oleh Petrus, maka pedihlah hati orang sekalian. Bapak adik penana, pedih hati orang sekalian mendengar khotbah yang diurapi oleh Tuhan. Lalu berkatalah mereka itu kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain itu, "Hai tuan-tuan dan saudara sekalian, "Hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat?" apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang wajib kami perbuat?" Maka kata Petrus kepada mereka itu, Petrus membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. "Hendaklah kamu bertobat Pertama, bertobat. dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Kedua, berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Ketiga, Kudus." lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Itulah hukum yang berlaku di akhir zaman ini, di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Dan hukum ini bukan lagi perorangan atau keluarga, bukan lagi berlaku seperti pada zaman anak hanya satu bangsa dengan hukum Taurat dan segala syaratnya. Tapi kita yang hidup di akhir zaman ini untuk segala bangsa, bukan hanya gereja segala bangsa, tapi segala bangsa yang mau bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa dan ingin memperoleh anugerah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. Dan untuk itu kita perhatikan, hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini adalah hukum yang sempurna, hukum yang lengkap. Karena sempurna itu lengkap.
Sehingga kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayatnya yang ke-25. Orang yang meneliti hukum yang sempurna, orang yang menyelidik hukum yang sempurna, serta bertekun, tidak menjadi orang yang mendengar yang melupakan, tetapi orang yang menurut dengan sebenarnya, maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Kenapa? Karena kalau kita meneliti hukum yang sempurna, kita akan disempurnakan. Sempurna artinya lengkap. Tapi kita baca dulu Yakobus 1 ayat 25. Ayat 25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan yang tidak lain berbicara tentang hukum Roh Kudus, serta bertekun, tekun atau setia. tidak menjadi orang mendengar yang terlupa, Tidak menjadi orang yang dengar lalu lupa, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut. Ialah orang yang berbahagia. Kita berbahagia kalau kita menyelidik hukum yang sempurna. Kenapa berbahagia? Karena kita disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Sebab itu kita istilahkan apa yang kita terima ini adalah kabar pengantin Kristus. Apa itu kabar pengantin Kristus? Kabar yang membawa kita untuk menjadi pengantin Kristus. Meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi kita dihisapkan seperti perawan atau perempuan. Seperti pada gereja pujian awal, apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 2 Korintus 11 ayat 2. Aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Jadi kita ini sebagai perawan atau pengantin perempuan yang sementara dipersiapkan, dipertunangkan, dan akan menuju pada pernikahan. Dan kita harus bersedia. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7, ketika kawin anak domba sudah tiba, pengantinnya atau istrinya sudah bersedia. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Dan hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba, Ketika kawin anak domba sudah tiba, dan istrinya pun sudah bersedia. istrinya, pengantinnya, dalam hal ini pengantin perempuan, bapak, ibu, saya, dan saudara, bersedia dengan pakaian pengantin yang tidak lain adalah karunia Roh Kudus. Sebab itu bapak, ibu, saudara, tujuan Tuhan memanggil kita dan kita menyelidik hukum yang sempurna supaya kita dipermuliakan. Maukah bapak ibu dipermuliakan? Karena ini firman Tuhan. Yang ditetapkannya terdahulu dipanggilnya, yang dipanggilnya dibenarkannya, yang dibenarkannya dipermuliakannya. Roma 8 ayat 30. Dan untuk dipermuliakan syaratnya apa? Baca dulu Roma 8 ayat 30. Ke-30. Dan orang-orang yang ditetapkannya terdahulu, mereka itulah juga dipanggilnya. Yang ditetapkan terdahulu dipanggilnya. Dan orang-orang yang dipanggilnya itu, Orang-orang bapak, ibu, saya, dan saudara yang dipanggil, mereka itulah juga dibenarkan. dibenarkan. Dan orang-orang yang dibenarkannya itu, mereka itulah juga dipermuliakan. Kapan kita dibenarkan oleh Tuhan? Pada waktu kita mengambil bahagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, yaitu melalui baptisan air. Karena Kolose 2 ayat yang ke-12, kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Jadi kita mengambil bahagian di dalam kematian Kristus. Di dalam baptisan itu kamu dibangkitkan sertanya, dibangkitkan, dilahirkan kembali. Karena kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-25,
dia diserahkan atau dia mati karena dosa kita, kesalahan kita. Dia dibangkitkan karena membenarkan kita. Coba ayat 25, yaitu yang telah diserahkan karena segala dosa kita. Yesus mati karena segala dosa Bapak Ibu saya dan saudara. Dan yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan. Dibangkitkan karena membenarkan kita, berarti pada waktu kita dibaptiskan, kita mengambil bahagian di dalam kematiannya dan mengambil bagian di dalam kebangkitannya. Kita dibenarkan pada waktu kita dimasukkan ke dalam air dan dikeluarkan dalam air. Jadi dibenarkan, dan orang-orang yang dibenarkan akan dipermuliakan. Tapi untuk dipermuliakan, syaratnya Roma 8 ayat 17. Kalau tidak mau menderita, tidak akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Karena ini bertentangan dengan teologi kemakmuran. Roma 8 ayat 17. Ayat 17. Tetapi jikalau anak-anak, maka warislah juga, yaitu waris Allah, dan sewaris dengan Kristus. Jikalau kita sama merasa sengsara dengan Dia, Kalau kita sama merasa sengsara dengan Dia, supaya sama juga kita dipermuliakan. Itulah tujuan Tuhan memanggil, menetapkan, membenarkan kita untuk dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi sama, bukan jadi Kristus ya. Menjadi sama dengan Bapa, menjadi sama dengan anak, bukan jadi Bapa, bukan jadi anak. Untuk itu kita perhatikan, kita yang menyelidik hukum yang sempurna ini. Kalau bicara soal sempurna, akan muncul 3 pertanyaan. Pertama, kenapa kita disempurnakan? Matumba di Basundung Batang Kale Sunak Napena Tohawan. Kenapa kita disempurnakan? Kedua, Mbak Susi di Basundung, bagaimana kita disempurnakan? Ketiga, Pinang Waktuna di Basundung Batang Kale Sunak Napena, kapan kita disempurnakan? Firman Tuhan yang menjawab. Kenapa kita harus disempurnakan? Karena kita mau jadi satu dengan Allah Bapa. Kita mau jadi satu dengan anak. Kita baca dulu Yohanes 17 ayat 21. Doa Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 21, supaya semuanya jadi satu juga. Supaya semua menjadi satu. Sama seperti Engkau di dalam aku. Sama seperti Tuhan Bapa di dalam Tuhan, ya Bapa, dan aku pun di dalam Engkau, aku di dalam Bapa, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita, menjadi satu dengan Bapa, menjadi satu dengan anak, sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh aku. Jadi kita perhatikan, untuk menjadi satu dengan Bapa, kita harus sempurna. Tuhan Yesus berkata, Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Jadi untuk menjadi satu dengan Bapa harus sempurna. Mau jadi satu dengan anak harus sempurna. Efesus 4 ayat 13, kita bertambah-tambah menjadi sempurna. Kita menjadi akil balik, orang yang dewasa rohani. Untuk jelasnya Efesus 4 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Kita semua sampai kepada satu iman, satu pemberitaan. Dan makrifat anak Allah. Makrifat anak Allah. Dan menjadi orang yang sudah akil balik. Akil balik artinya dewasa rohani, bukan kanak-kanak rohani. Sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Jadi Bapa di sorga sempurna, Kristus sempurna. Untuk menjadi satu dengan Bapa, satu dengan anak, kita juga harus sempurna. Itulah pertanyaan pertama tadi. Kenapa kita harus sempurna? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita disempurnakan? Kita disempurnakan melalui rahasia firman Tuhan. Pertama dengar firman dulu, percaya,
terima Tuhan Yesus? Karena ada yang dengar firman tapi tidak percaya, apalagi mau menerima Tuhan Yesus. Jadi dengar firman, percaya, terima Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya sampai di situ, karena ada orang pikir percaya sudah selamat. Itu baru langkah awal iman kita. Harus ada penyesalan dan pertobatan. Karena penyesalan itu sia-sia kalau tidak disertai dengan pertobatan. Karena Kisah 3 ayat 19, hendaklah kamu menyesal dan bertobat supaya dosamu diampuni. Kalau cuma menyesal, tidak bertobat, dosa kita tidak diampuni. Kisah 3 ayat yang ke-19. 19. Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat. Menyesal dan bertobat supaya dosamu dihapus. supaya dosamu dihapuskan. Karena ada contoh istilah orang 11-12. Petrus dan Yudas Iskariot sama-sama melakukan pelanggaran, sama-sama melakukan kesalahan. Petrus menyangkal Tuhan, Yudas menjual Tuhan. Sama-sama menyesal. Tapi Petrus dia bertobat. Yudas tidak bertobat, justru menggantungkan diri, sehingga dia disebut anak kebinasaan. Jadi untuk dosa kita diampuni harus menyesal dan bertobat. Lalu tidak sampai di situ, ini proses bagaimana kita akan disempurnakan. Harus membuktikan, mengeluarkan buah-buah pertobatan. Kehidupan kita benar-benar mencerminkan kita adalah anak-anak Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan. Karena kadang-kala kami ini hamba-hamba Tuhan tidak mencerminkan sebagai hamba Tuhan. Bicara tidak sesuai dengan firman Tuhan, berbuat tidak sesuai dengan firman. Tapi kita ditebak oleh firman Tuhan. Firman Tuhan pedang bermata dua. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, harus ada buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang bilang, kita sendiri yang menyangkal. Lalu baptisan air, karena pada waktu itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Tidak cukup meskipun kita dibaptis sesuai dengan firman Tuhan, masuk dan keluar. Karena kalau kita pelajari pelajaran tabernakel, ini masih di halaman. Jadi meskipun kita sudah lakukan baptisan air, bukan berarti tidak penting karena tidak diukur. Tapi pengukuran nanti dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Biarkan halaman di luar bait Allah, jangan diukur dia, karena akan diserahkan kepada si pembinasa yang tidak lain adalah zaman antikris. Orang yang tidak melangsungkan pada kesempurnaan imannya, hanya sampai pada baptisan air meskipun sesuai dengan firman, yaitu masuk dan keluar dari dalam air, tapi dia akan masuk pada zaman antikris karena tidak terukur. Untuk jelasnya coba kita baca Wahyu 11. Yang pertama mulai, maka diberikan kepadaku sejenis bulu pengukur yang tidak lain berbicara tentang firman, yang seperti tongkat rupanya, dengan katanya, bangkitlah dan ukurlah bait Allah, dan tempat korban, dan segala orang yang sembahyang di dalamnya, itu. Dan biarkanlah halaman yang di luar bait Allah itu, jangan diukur dia, karena sudah diberikan kepada orang kafir, yaitu antikris. Dan negeri yang kudus itu akan dipijatnya 42 bulan, 3,5 tahun atau 1260 zaman antikris. Jadi yang tidak dibawa pada kesempurnaan imannya, sebab itu harus ada baptisan roh dan kepenuhan roh. Baptisan air dilakukan oleh hamba Tuhan, dalam hal ini hamba Tuhan laki-laki. Tapi baptisan roh itu dilaksanakan oleh Tuhan yang membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Tidak cukup hanya sampai di situ, kita harus menerima karunia-karunia Roh Kudus sebagai pakaian pengantin kita untuk menikah. Dan karunia-karunia Roh Kudus ini menentukan jawatan
Kalau kita diizinkan masuk pada kegerakan rohani yang besar, ada 5 jawatan Tuhan. Efesus 4 ayat 11-12. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru agama, gembala. 5 jawatan Tuhan berlaku di kegerakan rohani yang besar. Lalu kita melakukan atau mengeluarkan perbuatan ajaib. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4, 5, 6. Perbuatan ajaib itu adalah buah-buah Roh Kudus. Memang kalau kita keluarkan seluruh 9 buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22-23, maka kita menjadi manusia yang ajaib. Jelasnya kita baca. Ini tingkat yang ke-6 dalam 1 Korintus 12, 4, 5, dan 6. 4. Adalah berbagai-bagai karunia. Ada 9 karunia Roh Kudus, tetapi rohnya itu satu. Roh Kudus itu satu. Dan ada berbagai-bagai jawatan. Ada 5 jawatan Tuhan, tetapi Tuhannya itu satu. Tuhan itu satu. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. 9 buah Roh Kudus yang dikatakan oleh Paulus perbuatan ajaib. Tetapi Allah itu juga yang mengerjakan segala hal itu. Allah lewat Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita, karena buah Roh Kudus itu tidak mampu kita keluarkan dengan kekuatan kita. Beda buah Roh Kudus dan perbuatan baik. Perbuatan baik dapat dilakukan manusia siapapun, tidak mengenal Tuhan pun bisa berbuat baik. Berbuat baik sekali lagi dapat dilakukan, dikeluarkan oleh kemampuan seseorang. Tapi untuk buah Roh Kudus, perbuatan ajaib harus melalui kuasa Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengeluarkan 9 buah Roh Kudus yang dimulai dari kasih, diakhiri dengan pengendalian diri atau tahan nafsu, sehingga kita sampai pada kesempurnaan tubuh, jiwa, dan roh, dan dipersiapkan kalau tidak mati pada metra yang kelima, karena ada yang ditetapkan untuk mati pada metra yang kelima di sini. Tapi ada yang ditetapkan untuk tidak mengalami kematian, yaitu akan diangkat hidup-hidup. Dalam Matius 24 ayatnya yang ke-30, 31, di mana Tuhan akan datang di atas awan dari langit, dan Dia menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya. Dan Dia akan menghimpunkan orang-orang yang terpilih, dalam hal ini orang-orang yang sempurna, roh, jiwa, dan tubuh, akan diangkat. Tuhan menyuruh malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar. Tidak salah itu lagu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Karena kalau kita tidak ada di sana, berarti kita ada di bumi. Menghadapi antikris, kita tertinggal. Sebab itu ada jawabannya. Ku mau di sana. Bapak Ibu mau di sana? Puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan kita untuk mengalami kematian dan kita disempurnakan, kita akan di sana. Saudara, tidak akan mengalami zaman antikris. Dan kita perhatikan, Tuhan akan datang pada kali yang kedua tadi. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, 2 fase. Fase pertama tadi cuma di atas awan, tidak di bumi. Fase yang kedua, Dia akan berpijak di bumi, mengakhiri zaman antikris, dan akan terjadi kebangkitan yang pertama, bertemu dengan orang-orang yang sudah diangkat di awan-awan, lalu diobatkan dengan tubuh kemuliaan, baru masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba 75 hari. Lalu turun kembali ke bumi, 1000 tahun masa damai. Jadi kita di sorga, kalau kita selidiki firman Tuhan, cuma 75 hari. Pada waktu pesta perjamuan kawin anak domba, karena akan kembali turun ke bumi 1000 tahun masa damai. Hari ke-7, 2 hari sama Bapa, 2 hari sama Anak, 2 hari sama Roh Kudus, dan 1 hari atau 1000 tahun masa damai. Jadi kita akan kembali
Karena dalam Wahyu 20 ayat 1-3 iblis ini akan dirantai. Jadi yang terjadi pertengkaran akibat ini bukan mengkambing hitamkan iblis. Tapi kalau kita masih suka bertengkar berarti kita masih mempersilahkan si ular tua ini menguasai kehidupan kita. Tapi kalau kita saling mengampuni berarti Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kita masih tegeran, masih dikuasai ini merah menyala. Tapi kalau kita rendah hati mengampuni, Tuhan ajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayah, saya tidak akan ampuni kalau tidak begini, tidak begitu. Tidak ada syarat Tuhan mengampuni dosa Bapak, Ibu, saya dan saudara. Masa kita mau melakukan syarat? Jangan sampai bukan mengkambing hitamkan, tapi masuk pada 1000 tahun masa damai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pembunuhan, tidak ada kebencian di sini. Sama dengan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itulah 1000 tahun masa damai. Lalu bumi ini akan dihanguskan. 2 Petrus 3 ayat 10-12. Baru masuk pada bumi baru, langit baru, Yerusalem baru akan turun dari surga, dan disinilah letak atau kediaman Allah bersama-sama dengan manusia. Sekarang kita masih di bumi, Tuhan ada di surga, tapi masuk pada 1000 tahun masa damai. Berlaku Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ketiga. Wahyu 21 ayat 3. Maka aku dengar suatu suara besar daripada aras itu mengatakan, Suatu suara besar dari aras itu mengatakan, ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Ingatlah tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Mereka itu akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Itulah tempat kediaman kita. Di bumi ini hanya sementara, tetapi ada tempat nakwatoraya saya lakon-lakona kekal. Tidak ada batas waktunya, yaitu di bumi baru, langit baru. Ada 2 tempat, semua manusia akan hidup kekal. Apakah di bumi baru, langit baru, atau di sini? Penderitaan yang kekal, di sini juga kekal. Sengsara kekal, kesenangan kekal. Pilihan itu ada pada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sebab itu Yesaya berkata ayat 12. Ia yang sudah berfirman kepada mereka itu demikian, bahwa inilah perhentian. Berikanlah perhentian kepada orang yang lemah. Dan di sini ada kesenangan, tetapi tiada mereka itu mau mendengar. Umat Israel tidak mau mendengar, tapi Bapak, Ibu, saya dan saudara yang ada di Topas ini mau mendengar. Amin. Puji Tuhan, sejemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita. Yohanes 4 ayat 23-24. Setiap penyembah yang benar diharuskan, diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tak tersembunyi